Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di Red for Fun Channel. Hari ini hari Sabtu ya teman-teman, tanggal 15 Oktober. Kira-kira jam setengah 2 siang. Jadi rencananya saya itu mau jalan-jalan ke Puncak Bogor sama teman-teman kerja. Sebelumnya kan waktu saya nge-review motor ini kan saya juga niatannya mau itu ya, mau nge-review tentang ridingnya. Motor ini layak nggak sih dipakai untuk jarak jauh, karena secara motor ini sudah dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang sah. Jadi kayaknya kalau pakai motor ini cuma sekitaran rumah atau cuma dipakai buat kerja, kayaknya kok sayang, karena motor ini motor yang bentuknya lumayan lucu dan unik gitu. Nah, motor ini layak nggak sih kalau kita pakai buat jarak jauh? Nah, hari ini saya mau mencoba itu ya teman-teman. Saya mau bawa motor ini untuk jalan-jalan ke puncak. Nggak sampai puncaknya sih, tujuan saya hari ini itu ke Megamendung. Jadi teman-teman kantor itu ada acara ke daerah Bogor. Nah, saya diajak gitu loh. Jadi dan saya kepikiran yang kemarin di video sebelumnya, saya bukan nge-review sih ya. Video sebelumnya itu saya sempat bilang ke teman-teman kalau saya mau nge-review motor ini ke Jatiluhur kan. Cuma belum ada waktu kalau untuk jalan ke Jatiluhur. Nah, ini ada kesempatan, ada yang ngajakin untuk ke daerah puncak. Jadi saya mau nyoba motor ini dibawa ke puncak ya teman-teman. Gimana keseruannya, teman-teman ikuti terus perjalanan saya ya. Sekarang saya udah sampai di Bogor ya teman-teman, tepatnya di Warung Jambu. Kondisi jalanannya lumayan macet di Bogor. Nah, kalau di perjalanan macet begini, si gas-gas Gorilla bisa banget diandelin karena dia bentuknya yang mini, jadi memungkinkan banget buat dia itu nyelip-nyelip. Nah, ini di depan saya nih, samping sebelah kiri ini teman saya. Jadi perjalanan dari rumah saya ke Bogor itu kira-kira memakan waktu sekitar 45 menit ya teman-teman. Nah, 45 menit ini untuk perjalanan dengan motor sekecil ini menurut saya sih masih cukup nyaman. Artinya tangan saya ini nggak pegel, kaki emang cukup nekuk gitu kan. Kaki saya ini cukup nekuk, tapi secara keseluruhan masih nggak ada kendala. Tapi kalau buat teman-teman sih, menurut saya perjalanan 45 menit itu masih kecil lah ya, masih sepele. Kecuali udah perjalanan yang memakan waktu lebih dari 2 jam. Karena saya sendiri itu kalau misalkan kalau saya perjalanan jauh, touring atau segala macam, itu saya sih membatasi riding itu di waktu 2 jam ya teman-teman. Jadi setiap 2 jam saya itu istirahat gitu loh, supaya nggak dehidrasi, terus supaya tetap bisa konsentrasi.
depan ada rombongan Harley dari tadi. Enak banget dia naik motornya. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Sekarang saya sudah sampai di Tajur ya teman-teman. Sampai di Tajur ini masih nggak ada keluhan untuk saya. Kaki belum pegel, tangan belum pegel, pantat juga belum panas ya teman-teman. Tapi memang seperti yang pernah saya sampaikan di konten sebelumnya, bagi kalian yang pakai motor gas-gas dengan mesin yang masih original ya, gitu, dengan mesin yang masih original itu memang kita harus berdamai banget sih. Kita harus berdamai, harus berkompromi dulu sama karakter mesinnya. Karena ini saya kan bareng sama teman saya di depan, dia boncengan pakai Vario 150. Ketika jalanan itu lenggang atau jalanan itu sepi, emang keteteran banget sih ngikutin speednya. Ini aja motor ini untuk sampai di angka 55 km per jam itu getarnya udah lumayan berasa ya teman-teman. Jadi memang paling enak sih pakai motor ini jalan santai gitu loh. Sampai saat ini untuk nilai minusnya baru di situ ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngikutin speeding dari kawan saya karena ya itu karakter mesin motor ini memang enggak dibuat untuk kecepatan, tapi lebih dibuat buat jalan-jalan santai ya. Jadi emang dituntut banget sih kesabarannya. Kayaknya sih lebih enak kita itu ya jalan sendiri jadinya, atau jalan bareng tapi sama dengan motor sejenis atau inilah spek motor yang sejenis. Jadi kita nggak ngejar-ngejar teman kita di depan. Di depan banyak banget polisi. Apakah polisinya mau berhentiin kita? Nah, ini salah satu keunggulan motor gas-gas ya teman-teman. Jadi gas-gas itu karena motornya sudah dilengkapi dengan surat-suratnya sudah dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Jadi saya selama perjalanan dari Depok sampai sini saya ngerasa tenang sekali. Jadi nggak ada rasa was-was, nggak ada rasa deg-degan gitu kan. Kita sudah mulai masuk Jalan Raya Puncak ya teman-teman. Di Jalan Raya Puncak ini juga cukup lengkap ya teman-teman kalau kita mau nge-review motor gas-gas ini, karena juga kita mau nyoba seberapa kuat sih torsi si gas-gas Gorilla ini. Ini jalanan udah mulai menanjak ya teman-teman. Jalanannya menanjak dan torsinya enak. Kalau tadi saya sempat mengeluhkan performa motor ini di trek lurus, tapi ketika jalan menanjak seperti ini teman-teman, itu teman-teman bisa ngandelin banget motor ini. Torsinya lumayan berasa. Terus
Terus juga nggak ada gejala ngedrop tenaganya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran performanya di jalanan menanjak, teman-teman nggak perlu ragu ya dengan kemampuan mesin standar dari gas-gas Gorilla ini. Keluhan yang saya sampaikan tadi di bawah ketika masih di Bogor itu nggak berlaku ketika di puncak. Jadi ketika kita masuk ke puncak yang notabene jalanannya tanjakan, ini benar-benar bisa diandelin banget torsinya. Kita mau melipir dulu karena hujan di depan. Ini dah, ini nih, tuh ada warung. Hah? Itu ada warung. Yang paling utama dan yang paling jadi kendala di motor ini, di motor gas-gas ya menurut saya sih performa dia ketika di jalanan lurus. Karena di jalanan lurus itu kalau keluar kota itu pasti kendaraan lebih kenceng ya, jalurnya juga lebih lebar, jadi kayaknya tuh kita jalan 60 aja itu kayaknya pelan banget. Sementara di gas-gas sendiri kalau dia jalan di atas 50 itu lumayan getar karena memang mesinnya dan desainnya nggak mendukung untuk kecepatan tinggi. Jadi memang untuk di jalanan untuk touring luar kota kendalanya itu aja sih kekurangannya di masalah di kecepatan. Halo teman-teman, kita sambung lagi perjalanan kita. Hujannya udah mulai reda ya teman-teman. Tinggal gerimis-gerimis aja. Ini saya mau melanjutkan perjalanan lagi ke tempat tujuan. Jadi tujuan saya itu ada di daerah Megamendung teman-teman. Karena ini hujannya udah mulai reda, tinggal gerimis-gerimis. Jadi kita mutusin untuk ngelanjutin perjalanan lagi. Mudah-mudahan aja hasil gambarnya jernih ya teman-teman. Dengan kondisi yang hujan seperti ini. Karena hujannya lumayan deres, jadi kita mau pakai jas hujan dulu. Pakai jas hujan. Oke teman-teman, saya mau pakai jas hujan dulu. Jadi kayaknya untuk videonya kita skip sampai di sini karena nanti pasti kehalangan sama jas hujannya kan. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Sekarang saya masih di puncak. Jadi karena tadi saya sempat kehujanan terus pakai jas hujan, jadi videonya saya skip ya teman-teman. Nah ini saya tadi dari villa di Megamendung. Tujuan saya tadi kan di Megamendung. Nah ini
malam ini saya dan teman-teman saya ini mau jalan-jalan ke Puncak Pas. Jadi setelah tadi beberapa jam istirahat di villa, terus kita malam-malam diajakin sama teman-teman saya untuk naik ke atas untuk riding. Nah, ini kondisi di puncak sekarang ini kondisi jalan raya puncak sekitar jam 11 malam ya teman-teman. Kondisinya masih macet ya. Nah, ini jalanannya mulai menanjak. Untuk jalanan menanjak seperti ini, performa dari mesin gas-gas Gorilla ini menurut saya lebih dari cukup ya. Torsinya bagus, nggak ada gejala ngempos di tengah jalan. Ini saya posisi mesin ada di gigi 3 teman-teman. Jadi masih mulus-mulus aja sih. Kayaknya juga kalaupun seandainya gas-gas Gorilla ini ada boncengannya dan ini dipakai boncengan, saya rasa sih, saya yakin banget motor ini masih kuat untuk ngelibas tanjakan-tanjakan di sepanjang jalan raya puncak. Selain kendala masalah kecepatan di jalanan lurus, salah satu kendala di motor gas-gas ini juga dia untuk speedometernya ya teman-teman, itu dia satuannya suka berubah sendiri. Sekarang ini satuannya berubah jadi mph. Sebelumnya kan itu ya, apa namanya, satuannya kilometer per hour. Nah, ini pas saya kunci kontak, saya onin, saya nggak ngerti, tiba-tiba satuannya jadi mph. Makanya mungkin kalau teman-teman bisa lihat, ini saya di kecepatannya itu 25 mph nih sekarang. Kalau dikonversi ke kilometer per hour itu satu mil itu dikali 1,6. Saya nggak ngerti kenapa satuan dari speedometer ini suka berubah-berubah ya teman-teman. Jadi ya sampai sekarang sih saya belum nemuin gimana cara nyeting manualnya. Sampai saat ini sih cukup bagus ya menurut saya. Mesinnya oke, ditanjakan, performanya oke. Nanti mungkin untuk kedepannya kayaknya saya harus nyoba untuk trek yang lebih jauh, karena bisa aja kalau untuk kalau untuk mereview sebuah kendaraan untuk bisa dipakai jalan jarak jauh, pengetesannya mungkin harus di atas 100 km ya teman-teman. Pemandangannya keren banget di depan teman-teman. Nggak tahu deh kalau di kamera ini gambarnya ketangkepnya bagus atau enggak. Karena setahu saya kalau kamera Ycam ini nggak proper buat kondisi malam hari. Jadi kayaknya saya harus upgrade action cam nih kalau mau dapat gambar-gambar yang bagus. Oke teman-teman, sekarang saya dalam perjalanan pulang ke rumah. Sekarang udah jam, kalau teman-teman bisa lihat, sekarang ini jam setengah 3 lewat 10 menit ya kira-kira, atau jam 2 lewat 40 menit. Jadi kesimpulannya untuk riding hari ini, perjalanan dari Depok ke Puncak naik
gas-gas gorila menurut saya sih masih cukup aman ya. Perjalanannya itu kalau lancar sih mungkin sekitar 2 jam. Jadi rute yang saya tempuh ini dari Depok saya menuju ke Bogor, terus langsung ke tempat tujuan. Tempat tujuan saya tadi itu ada di Megamendung. Lalu dari Megamendung saya main-main sebentar ke Puncak Pas seperti yang teman-teman lihat di perjalanan sebelumnya. Menurut saya untuk posisi riding perjalanan dari Depok sampai ke Puncak Pas dengan gas-gas gorila ini masih cukup aman. Artinya tangan nggak pegel, kaki juga nggak pegel, terus juga pantat juga nggak panas. Nah, mungkin kedepannya saya mau mencoba rute yang lebih jauh. Teman-teman bisa cek sendiri kalau dari Depok ke Puncak untuk perjalanan waktu 2 jam bagi teman-teman yang suka touring itu masih deket ya jaraknya. Kedepannya saya sih mau nyoba rute yang lebih jauh. Mudah-mudahan perjalanan kali ini bisa memberikan referensi bagi teman-teman yang mau meminang gas-gas gorila dan bisa menjadi satu hiburan buat teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi dengan Rapor Fun di acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.